Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang hukuman mati para koruptor. Perkenalkan, nama saya Alfian Sayura Darmawan, absen 2. Perkenalkan, nama saya Maulana Ishak, absen 19. Perkenalkan, nama saya Rafli Wijadol Fadlul Falah, absen 27. Perkenalkan, nama saya Farah Fitri Davina, absen 12. Perkenalkan, saya Meltiana Kasifara dari absen 20. Oke, bagaimana menurut kalian tentang hukuman mati bagi para koruptor? Apa kalian berada di pihak yang pro, yaitu mendukung, atau kontra, yaitu menolak? Kalau kontra, kalian kontra itu kenapa? Kenapa kalian tidak menyetujui adanya hukuman mati untuk para koruptor ini? Mereka tuh pantas dapetin itu, Kak. Sangat pantas. Kenapa nggak dikasih hukuman ringan yang terlebih dahulu? Tapi tergantung dengan korupsinya, seperti Edi Prabowo itu tadi yang korupsi sebesar berapa, kurang lebih 20 miliaran lebih ya. Itu kan 20 miliar, uang miliar, berapa nol itu di belakangnya. Kan itu kan banyak sekali, dan bagaimana cara si Edi Prabowo itu mengembalikan uang tadi untuk kepada masyarakat itu dibalikannya. Nah, Bisa saja dengan dicicil setiap harinya. dicicil uang dari mana? Hasil kerjanya. Dia aja ngambil uang kita, gimana dia mau nyicil? Kalau kalian berpikir bisa dalam hukuman yang ringan, hukuman ringan itu nggak cukup untuk uangnya sekitar 20 miliar lebih ya. Itu minimal, kalau menurut kalian minimal berapa tahun di penjara? Minimal 10 tahun atau enggak 20. Seumur hidup. Enak Eksekusi mati di tempat. 10 tahun penjara ya. 10 tahun. Kita juga harus memanusiakan manusia. Pencuri Itu bukan manusia, itu iblis. Hukum 15 tahun. Hewan itu. Hewan aja tahu loh ya makanan punya temannya itu yang mana. Masa manusia nggak tahu tuh uang milik siapa Kotaknya ngambilnya? mana? Kamu siapa tahu kan? Dibuat kepentingan negara juga. Tapi ya, Negara, tapi mereka juga nambah utang negara. Sekarang utang kita aja udah banyak. sekarang utang kita aja udah banyak banget. Iya. Mereka malah korupsi. 7.000 triliun kayaknya. Dengan ya selain Edi Prabowo ada lagi siapa itu tadi namanya? Julian itu sebesar 17 miliar itu juga. Gimana itu mau dipenjara berapa tahun? Dan itu pun ya seumur hidup. Tadi kan Kamu tadi kok bilang 10 tahun, Mas? Tadi 10 tahun, sekarang seumur hidup, apa maksudnya? Berubah pikiran, Mas. Iya, saya berubah pikiran. Kan bisa sesuai oleh aturan. Bisa merugikan negara. Itu perbuatan yang salah besar. Salah banget ya kegiatan korupsi itu. KPK itu bukannya malah ngebantu buat menghukum koruptor ya? Enggak, itu anggota KPK itu malah ada yang korupsi. Oh iya. Oh iya. Memberantas korupsi kok korupsi. Oh iya. Dan seharusnya ya selain si orang-orang yang tadi korupsi, seharusnya KPK juga yang korupsi ya. Orang-orang tadi yang korupsi itu selain orang itu yang dipenjara atau dikasih hukuman mati, ya seharusnya KPK itu juga diberi hukuman yang setara. Mereka bukannya malah ngebantu, malah makin nyusahin. Terus kalau KPK diberantas, yang itu yang nangkap korupsi siapa? KPK. Emang KPK nggak nanya? Enggak. Ya, KPK-nya ada banyak. KPK ada banyak. Iya. Berarti ya beda. Dianggapkan aja kayak tapi Ini loh. Sekarang para korupsi itu, koruptor, ya para koruptor itu hidupnya enak-enak. Dia pakai uang kita, sedangkan kita hidupnya gini-gini aja, pakai uang makin dia ngambil uang kita seenak gitu ya nggak bisa kalau cuma di penjara doang, apalagi 10 tahun. Anggap saja itu sedekah. Siapa tahu kan? Siapa tahu? Siapa tahu apa yang dilakukan mereka di balik layar. tapi ya itu udah namanya korupsi. Korupsi itu kegiatan mengambil uang yang bukan uang milik kita. Haram. Bukan Tidak aja bisa dibuat sedekah ke orang yang lebih dibutuhkan. tapi tidak dengan cara seperti itu, karena masih ada cara lain
dengan meminta sumbangan, bukan mengambil secara paksa, secara sepihak tanpa persetujuan mereka yang diambil uangnya. Nah, Tadi itu memang ada banyak. seperti menuduh Megawati menjual pulau. Gimana? Oh enggak, Kalau kita kayak gitu, saya nggak bilang itu. Saya nggak kenal diri yang mana tuh. tapi ya tentang korupsi ini tadi dianggapkan aja seperti Ferdi Sambo yang awalnya akan dihukum mati, orang-orang kan pada gembira Ya. karena dia keluarganya sendiri tuh udah memanipulasi senjata yang menyembunyikan apa barang bukti gitu-gitu itu udah salah dan orang-orang tuh udah penjara nggak dihukum mati aja. Nah, sekarang makin kesini sambungan hukumannya semakin ringan itu kan membuat orang makin puncak amarahnya. Jadi orang pasti akan senang kalau si Sambo ini dihukum mati. Intinya nggak adil. Intinya nggak adil ya, betul. Nggak ada keadilan di negara ini. Soalnya di negara ini tuh uang lebih penting daripada semuanya. Ya makanya si koruptor ini tadi dibunuh aja, dihukum mati aja. Ya masa tidak ada hukuman yang lebih ringan dari itu? Nggak ada. Emang korupsinya ringan kok minta hukuman? Nah, korupsinya dia setinggi miliaran-miliaran. Ada berapa angka nol itu di belakang, banyak banget itu. Masa enak aja diberi hukuman yang ringan? Padahal koruptor itu kan kebanyakan pejabat ya. Ya. Pejabat itu pasti uangnya kan udah banyak. Tapi dia masih bersyukur. Uangnya mereka aja lebih banyak daripada Nggak bersyukur itu namanya. Iya lah, ya nanti sih pertama itu mau aku soalnya. apa aja apa mau dukung mau dukung koruptor karena dengan alasan dia juga manusia tapi dia tidak bisa memanusiakan manusia sendiri. Diam kalian, jawab cari alasan yang lebih logis kenapa para koruptor itu gak boleh hukum mati. Kita break sebentar ya. Kena mental. Aku serius. Tapi kamu nggak bisa bahasa Indonesia dengan hukuman sendiri. Ayo berilah secara, jangan diam aja. Saya setuju dengan hukuman ini karena hukuman ini saya setuju dengan hukuman kebiri karena akan membuat si pelaku Ya, saya tekankan sekali lagi, tindakan korupsi sendiri itu sudah salah dan itu sudah sangat melanggar agama dan sebagainya. Hukum negara itu sudah dilanggar dengan kegiatan korupsi. Kita sebagai korupsi sendiri kalau korupsi uang kas sebesar Rp1.000, kebanyakan 500 perak aja orang pasti udah wah gitu. Pasti udah gak percaya lagi orang tersebut. Kayak walaupun misalnya ada kehilangan uang Rp100 lah, pasti kamu yang udah bakal dituduh. Karena bisa aja orang yang koruptor itu lagi bakal bertindak yang sama seperti sebelumnya dan gak akan terlibat kalau enggak ditindak tegasi lagi, orang itu juga akan tobat gitu. Kenapa jabatannya nggak dilepas saja? Ya tidak dilepas Ya, lagi. dengan jahatnya jabatan yang dilepas, orang itu pun pasti udah bakal dipisahkan dari dunia luar. Dengan itu pun dia pasti apa ya, citra buruk juga. Jadi ya selain jabatannya dilepas ya, dia harus menerima hukuman yang pantas. Kalau diberi hukuman pantas, di mana keadilan berjalan sendiri? Maling aja di atau udah di penjara. Tapi ya jangan dihukuman mati juga. Bisa aja yang lebih ringan dari ini. karena bisa Manusiawi, katamu manusiawi. Itu gak manusiawi sekali dengan hukuman yang sekecil itu.
Tertawa saya melihat kalian. Baiklah, intinya si koruptor ini harus diberikan. Negara kita nggak maju-maju tuh juga gara-gara mereka. Gara-gara koruptor kita berada di titik ini. Ada yang namanya kemajuan. Membuat cerah pelaku. Gimana? Iya, sangat cerah. Cerah itu wis gak nglakoni meneh, Bos. Wis kayak Ya, memang sih sebenarnya kita juga nggak boleh diri sendiri. Kalau kena urusan agama, misalnya Allah aja yang ngatur gimana itunya. Tapi kalau nggak, tapi ya walaupun dengan Allah yang membalas, kita di sini juga seperti kayak nggak apa ya namanya, nggak lega itu kalau orang itu masih Fine-fine aja. makanya dia kan bakal lebih lagi dari miliar bisa triliunan, terus jadi berapa lagi lebih tinggi lagi tingkat korupsinya. Segini kan ngomongin. Jadi kami memberi kedua hati ini dengan alasan ya Dengan alasan mungkin aja ini bisa untuk hanya menakut-nakuti atau mengapalkan supaya si koruptor ini sadar sih dengan tindakannya. Tapi kalau misalnya nggak sadar-sadar ya bunuh aja langsung bebas gitu aja. Repot lagi. Saya setuju dengan menghilangkan koruptor itu, tapi tidak dengan hukuman mati juga. gimana terus caranya? Dengan cara lain apa biar koruptor ini tetap hidup dalam lingkup plastik masyarakat dengan apa? Nggak tahu gimana. Dengan tidak menerima gajinya selama yang dikorupsi itu bisa terlunasi. Ya puluhan juta lebih nggak digaji, terus keluarga mereka juga mau makan apa? Jadi mending diberantas bos aja biar dia tenang, nggak usah memikirkan baju lagi. Jadi dia biar urusannya sama orang di akhirat. Jadi aku ditebas bos gitu. Karena di sini kita juga membela apa sih mau ngomong apa saya tadi? Intinya di sini kami juga mau melindungi si koruptor itu agar tidak terkena cacian masyarakat yang membuat masyarakat ini nanti berdosa. Jadi langsung tegas aja kayak langsung alhamdulillah gitu kan. Pencerahan. Alhamdulillah koruptor ini hilang dari di Jepang aja ya, orang yang ketahuan korupsi aja langsung mati tebas, terus nggak pakai cek langsung tebas gitu. Ya dihukum di pasnya Hukumnya sini tuh emang agak ya pasti dimulai lagi dirinya nggak enak lagi itu nggak benar. Jadi kita harus dengan suara memberantas Ini kan negara yang pakai uang. Nanti bakal sulit tuh membunuh si koruptor. Bisa aja kan yang ituin pembunuhannya itu disokong pakai uang mereka. Nah itu juga sih masalahnya. Ya yang bersogok ini tadi ya berantas aja sekalian. iya semuanya aja yang Pembunuhan kan juga termasuk dosa. Ya, tapi kan kita memberantas yang salah. Yang salah yang sangat salah. Disiksa, ditaruh di peti mati langsung gitu yang dengan lapisan besi terus taruh di tengah panas. Mau dengan cara siksa seperti itu, biar
setidaknya selain pembunuhan kan bisa dilakukan untuk bekerja terus mengabdi buat negara. Tapi kalau dia ngelakuin tindakannya lagi gimana kan kita juga nggak tahu kalau dia pasti bakal korupsi sedikit demi sedikit. Bisa aja korupsi 1000 dicewekin gitu kan orang-orang udah dia tak bisa aja kalau itu dari negara karena dia korupsi. Kan tetap aja kan kalau nanti naik beberapa tahun lagi korupsi itu semakin besar jumlah uangnya nominalnya itu semakin besar. Kita makin jadi negara miskin. Gak maju-maju negara kita. Ini apa desa? Masih berpikir lagi untuk menolak hukuman mati bagi para koruptor. Terus gimana nasib Masih berpikiran yang sama. Masih berpikiran dengan kajian kita berdua ini tentang pemberantasan hukuman. saya akan pikirkan di dekat saya. Oke, kalau kalian sudah mendapat pencerahan ya alhamdulillah, kalau masih belum dipikirkan lagi. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda pikirkan hanya nasib dari Musik, main. Sangar awakmu cak, ya jelas lah.